makanya target utama kita itu sebetulnya kota-kota atau daerah-daerah yang memang memiliki. Nah ini bagaimana nih? Apakah dari pusat itu ada bantuan finansial ataukah dari kabupaten kota sendiri itu menghidupi partainya sendiri? Sama dengan Cipta Kerja. Apa yang diambil atau langkah apa tentunya dari Partai Buruh karena Partai Buruh. Oke, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Ngepot bersama Nyonge Kopasket di Nyonge TV. Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Di sini sudah ada Bapak Gesang Pranantio. Selamat datang Pak Gesang Pranantio. Selamat datang. Di waktu yang lalu kita sudah pernah berbicara bareng tentang Partai Buruh. Pada saat itu bersama Ketua EXO Kabupaten Cilacap Partai Buruh Bung Asnawi Rahmat. Ya, kebetulan saat ini beliau Pak Gesang ada kesempatan lagi untuk berbincang-bincang ngobrolin masalah Partai Buruh, khususnya di Kabupaten Cilacap dan umumnya di Indonesia. Gimana Bung perkembangan Partai Buruh saat ini untuk di Kabupaten Cilacap? Kalau untuk perkembangan Partai Buruh di Kabupaten Cilacap ini dari awal 2020 ya, kita mendeklarasikan Partai Buruh hingga sampai lolosnya verifikasi dan menjadi peserta pemilu itu, alhamdulillah perkembangannya sangat signifikan. Artinya yang berawal itu elektabilitas partai kita itu 0,2%, sekarang itu sudah mencapai kurang lebih di lembaga survei yang lumayan terpercaya ya, itu sekitar 3,7%. Artinya tinggal beberapa persen lagi kita sudah bisa memenuhi parliamentary threshold. Oke. Itu berarti batas 3,7% itu batas minimal parliamentary record di pusat berarti itu ya? Bukan, batas minimal parliamentary threshold itu di 4%. 4%. Artinya untuk kita bisa duduk di Senayan itu harus terpenuhi dulu 4%. Nah, kita itu tinggal kurang sedikit lagi, insya Allah Partai Buruh ini lolos untuk parliamentary threshold-nya. Kalau hitungan secara di kertas ya, matematik di kertas itu mungkin tercapai. Jadi kayak Partai Buruh ini kan diusung 11 elemen inisiator. Betul. Jadi jumlah buruh yang ada di nasional mungkin ya, secara nasional itu mungkin lebih dari 4% mungkin ya, dari total kebutuhan suara ya nantinya yang mau yang nantinya mau ditargetkan ya. Ya. Jadi kalau secara hitungan
suara ya sebetulnya buruh di Indonesia yang buruh bekerja ini ya itu kurang lebih hampir 30 juta 30 juta suara. Artinya kita mendapatkan sekitar 4,5 juta saja itu kita sudah bisa terpenuhi. Betul, akan tetapi aturan dari pemerintah ini harus terpenuhi sekitar 7 juta. Makanya ini kita sedang melakukan langkah-langkah bagaimana 4,5 yang harusnya sudah dihitung 4%, tetapi harus mencapai angka sekitar 7 juta. Ini kan sebuah ironi. Makanya kita sedang proses lagi ini ke MK di tim kita yang ada di pusat. Oke. Untuk mencapai suara 7 juta itu dari target pemerintah ya, untuk parliamentary threshold itu sendiri, tentunya Partai Buruh Pusat itu memberikan arahan ke daerah ya, mungkin ke provinsi atau kabupaten kota itu seperti apa sih arahannya untuk itu semua. Padahal di setiap kabupaten itu tidak semua kabupaten kota itu ada buruh, ibaratnya seperti itu ya. Betul. Nggak semua kabupaten kota itu ada basic masa buruh. Jadi walaupun ada buruh konvensional, ada buruh non konvensional juga kan seperti itu. Jadi langkah-langkah apa yang ditempuh untuk ibaratnya bisa mengumpulkan 7 juta suara itu, arahan apa dari pusat? Jadi kalau arahan dari pusat itu ya kita terutama karena Partai Buruh baru ini ya, ini terbentuk kan karena dari 4 konfederasi serikat pekerja dan 50 federasi serikat pekerja. Maka suara dasar saja, artinya kita gerakkan organisasi serikat pekerja saja sudah bisa tercapai, terpenuhi parliamentary threshold. Tetapi tidak semua, artinya tidak semua itu kalangan pekerja itu menyadari pentingnya berpolitik. Makanya dari pusat itu mengerahkan, selalu mengedukasi kawan-kawan di serikat pekerja. Makanya kita keluarkanlah persatuan buruh. Artinya persatuan buruh itu untuk saling kita memahami. Karena partai ini itu bukan yang memiliki organisasi serikat pekerja, tetapi serikat pekerjalah yang memiliki partai buruh ini. Ya, seperti itu. Terus untuk perkembangan persatuan buruh secara nasional itu seperti apa menurut Pak Bungkusan? Terus untuk di daerah-daerah pun seperti apa? Apakah sudah memang terbentuk persatuan buruh itu untuk mencapai tentunya untuk keberhasilan partai buruh nantinya di 2024 itu seperti itu? Baik, kalau persatuan buruh terutama yang pusat targetkan tentunya kan dinamika setiap daerah berbeda-beda. Makanya target utama kita itu sebetulnya kota-kota atau daerah-daerah yang memang memiliki industri, artinya kota-kota industri dulu, karena disitulah organisasi pekerja itu hadir. Ya. Nah, tapi pasti akan ada pertanyaan, bagaimana nih kota saya nggak ada kota industrinya gitu kan? Tentunya kita akan menyasar seperti buruh petani, ya buruh tani, buruh nelayan yang memang mereka bergerak di bidang informal ya. Jadi kita berikan edukasi pentingnya, contoh kalau untuk petani itu kita edukasi bagaimana sih dalam pengelolaan pertanian, terus regulasi supaya mensejahterakan masyarakat petani. Salah satunya pupuk, karena ini pupuk menjadi permasalahan yang sangat mendasar bagi petani ya. Berarti kalau ada petani berarti ada nelayan juga nih? Untuk di daerah pesisir tentunya petani dan nelayan. Oke. Ya. Terus untuk nelayan sendiri apa ibaratnya apa yang dibawa Partai Buruh ini untuk kawan-kawan nelayan? Cilacap ini masih ke pesisir nih ya. Jadi mungkin akan penting ya buat kawan-kawan nelayan ya. Ini nelayan mungkin ada misi atau
visi misi untuk nelayan sendiri dari Partai Buruh itu. Kita tanyakan saja ke Pak Bung Gesang. Coba untuk nelayan itu apa kira-kira? Kalau dari pandangan kita di partai itu, Partai Buruh tentunya, itu melihatnya kalau untuk teman-teman nelayan, tentunya permasalahan yang mendasar mereka itu kan jaminan, terutama jaminan sosialnya itu tidak semua nelayan itu terpenuhi. Ya, hanya nelayan-nelayan yang mungkin di area-area yang memang dekat dengan industri yang pasti akan mendapatkan kelayakan. Itu jaminan, bentuk jaminan kesehatan atau jaminan kematian atau jaminan apa aja itu kira-kira untuk nelayan. Jadi kita untuk jaminan nelayan itu ya pastinya kalau dari partai itu kita akan gerakan untuk istilahnya seperti bantuan, terus yang kedua ya jaminan seperti jaminan kematian, karena kan di laut itu tentunya resiko kerja itu tinggi, faktor alam. Iya, karena kita kan nelayan ini kan nggak tahu di saat berangkat mungkin cuaca bagus. Nah, tiba-tiba di tengah laut ada kejadian. Nah, inilah yang mendasari partai untuk masuk ke teman-teman nelayan itu. Ayo kita berikan apa sih yang dibutuhkan teman-teman nelayan. Tentunya jaminan sosial tadi seperti kematian, terus jaminan kesehatan, terus jaminan kecelakaan kerja yang notabene hampir mungkin sekitar 80 atau 90% nelayan itu belum mendapatkan. Oke. Terus kedepannya ini untuk menyongsong 2024 jenengan OKK ya? Ya, saya sebagai organisasi dan OKK. OKK itu apa? Saya saat ini menjabat sebagai wakil bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan. Oke. Dari OKK sendiri nih, tentunya sudah ada banyak program dari partai pusat itu sendiri ya. Betul. Untuk melengkapi administrasi, karena organisasi itu kan administrasi yang jelas. Selalu mengikuti update dari KPU ya, tentunya ya. Itu sudah sampai mana itu? Untuk lengkapnya saat ini itu sudah sampai mana? Jadi tahapan ini saya ceritakan dari awal. Tahapan itu kan kita awal itu verifikasi. Alhamdulillah kita tidak terlalu menemukan kesulitan yang mungkin dialami partai-partai baru ya. Artinya dengan seluruh anggota organisasi ini bergerak ya, kita akhirnya bisa lolos verifikasi. Tentunya bukan murni dari serikat pekerja saja, masyarakat umum yang menjadi simpatisan pun ikut membantu. Terus langkah-langkah yang kita lalui itu sesuai dengan aturan dari KPU. Kita sedang mempersiapkan bacalek. Bacalek ini kita persiapkan untuk nanti kita daftarkan di bulan Mei khususnya nanti. Itu untuk menjadi wakil-wakil dari partai yang mewakili masyarakat yang mungkin di dapilnya masing-masing. Nanti kita bagi. Untuk bacalek sendiri di Kabupaten Cilacap itu berapa dapil? Kalau di Kabupaten Cilacap itu terbagi menjadi 6 dapil. Terbagi 6 dapil 1 sampai 6. Dapil 1 itu Cilacap kota, yang tentunya utara, selatan dan tengah. Terus dapil 2 itu Gandung, Kawunganten, Kampung Laut, Bantarsari. Terus satunya saya agak lupa. Ya ada 5 kecamatan kalau di dapil. Nah, dapil 3 sama Karangpucung, Panarja ya, Majenang. Ya mungkin nanti itu bisa kita ini lagi karena ya terlalu banyak kecamatan. Karena kita ada 24 kecamatan. 24 kecamatan. Iya betul, karena saya sendiri pun tidak begitu hafal untuk kecamatan di dapilnya ya. Iya. Bagiannya ya. Untuk dapil untuk bacalek sendiri kelengkapannya sudah sampai mana? Sudah full kah? Dari sekian dapil tentunya setiap dapil itu jumlahnya berbeda-beda. Artinya 70% keterwakilan laki-laki dan 30% perempuan.
dari OKK sendiri mensiasati ini biar dalam satu dapil itu terpenuhi semua, itu caranya bagaimana itu? Ya, awal mula memang pusat itu menginstruksikan kita harus fokus untuk bacalek, kita persiapkan bacalek karena setelah verifikasi harus persiapan bacalek. Nah, bacalek itu sendiri kita persiapkan, langkah yang pertama kita siapkan itu kita lakukan koordinasi dengan Serikat Pekerja Pendukung. Akhirnya salah satu inisiator yang ada di kota Cilacap ya. Di kabupaten kota. Di kabupaten kota. Nah, kebetulan di Kabupaten Cilacap sendiri yang memang federasi besar ada 4 ya. Jadi FSP CAP, FSPMI, terus Farkes, terus FSPMC. Ya, itu kita koordinasikan untuk ya pastinya kita jaringan bacalek itu ya teman-teman organisasi kan tentunya sudah sering berjuang ya. Makanya kita instruksikan mengirimkan bakal calon ini dari organisasi-organisasi tersebut ya untuk mengirimkan. Nah, sisanya kita ambil dari masyarakat umum, konstituen kita, artinya simpatisan yang memang siap untuk mewakili daerahnya ya kita akomodir untuk hal itu. Seleksinya apa? Seleksi yang mendasar untuk bacalek-bacalek itu sendiri apa? Apakah hanya sekedar kemauan saja terus rekrutmen terus diakomodir atau bagaimana, ataukah ada seleksi khusus atau spesifikasi khusus untuk bacalek itu sendiri? Kalau di spesifikasi bacalek itu kita tidak ada yang dikhususkan ya untuk persyaratannya. Jadi semua itu kita berikan peluang bisa mendaftar secara online ataupun melalui Exo Kabupaten setempat. Nah, cuman di sini kita tentunya walaupun dari organisasi pendukung pun mengirimkan delegasinya untuk menjadi bacalek, itu pun kita akan screening dulu, artinya kita filter dulu apa yang mendasari mereka mau. Itu pertama. Terus kedua, kesiapan mereka itu siap tidak, artinya untuk mengabdikan dirinya ke masyarakat. Karena partai ini terus terang hadir untuk masyarakat. Jadi kalau calon-calon legislatif kita tidak siap, artinya hanya setelah jadi terus tidak memajukan daerahnya ya tentunya pasti kita akan kenakan sanksi terhadap calon legislatif kita itu nantinya gitu. Partai Buruh ini unik. Kalau saya lihat itu unik. Satu, karena yang saya cermati itu satu hal yang bikin saya unik itu daulat rakyat, bukan daulat uang. Jadi sebuah organisasi tanpa uang itu tidak mungkin hidup. Betul kan? Karena uang itu adalah nyawanya, darahnya organisasi. Gitu. Nah, sedangkan Partai Buruh ini bukan daulat uang. Mengatasi itu semua bagaimana? Tentunya dengan kegiatan-kegiatan kepartean ini. Bahkan nantinya kalau menjelang kampanye ya, mungkin kalau sudah kampanye itu biayanya dari mana ini? Yang kita masih ini loh, kok masa bisa jalan sih gitu loh. Orang kan pasti tanpa uang, sedangkan yang kita tahu selama ini partai-partai yang udah ada gitu kan, itu kan pasti banyak biaya yang dikeluarkan itu. Dengar-dengar kan seringkali kita dengar nyalek saja itu butuh berapa ratus kan kayak gitu. Apalagi kok ini partai Buruh, partai baru yang notabene tanpa bahkan nyalek sendiri ya Bung, tanpa biaya, ibaratnya gratis gitu kan. Nah ini bagaimana nih? Apakah dari pusat itu ada bantuan finansial ataukah dari kabupaten kota sendiri itu menghidupi partainya sendiri secara struktural di kabupaten itu seperti itu? Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan ini ya, pasti yang akan ditanyakan ke setiap masyarakat itu yang di bawah itu pasti itu. Maka memang pertanyaan yang sangat menarik. Jadi yang sudah politikan di kita ini kan tentunya tanpa
mahar ya kita tidak akan bisa duduk di situ, Iya. ya kan. Makanya kita akan kembalikan melalui Partai Buruh ini, kita kembalikan marwah perpolitikan itu yang memang tanpa politik uang. Nah, kalau terkait masalah anggarannya, tentunya tidak mungkin lah berjalannya satu partai kok murni tidak ada biaya, itu tidak mungkin. Dari pusat sendiri pun sudah menginstruksikan, artinya untuk pendanaan saat ini ya, untuk pendanaan saat ini itu kita masih disupport oleh organisasi pendukung. Ya, jadi inisiator ini kan ya sudah federasi besar. Ya, masalah untuk keuangan itu ya alhamdulillah dari pusat pun sudah saling apa ya istilahnya iuran sama ya. Oh, berarti bentuk konsekuensi persatuan buruh itu sendiri. Betul. Oke. Tetapi kita tidak menargetkan harus sekian tidak. Jadi kesadaran dari organisasi pendukung ini. Itu pun tidak hanya dari organisasi pendukung yang ada di dalam partai ya. Artinya simpatisan yang tergerak hatinya itu pun sudah ada yang istilahnya membantu untuk biaya operasional partai. Terus untuk ini melihat dari mungkin banyaknya kegiatan segala macam, kenapa Partai Buruh itu sendiri secara dari pusat itu tidak menginstruksikan ke bawah bahwasanya rekrutmen bacalek ini memang benar-benar yang punya modal seperti partai-partai yang lain itu seperti itu. Kenapa nggak menempuh jalan itu? Betul, kalau secara logiknya ya seperti itu. Harusnya kan siapa yang punya uang kita tampung. Oke. Tapi itu bukan sebuah dasar dari Partai Buruh ya. Partai Buruh ini kan memang murni, artinya memang kalau orang itu siap untuk berjuang, itu syarat utamanya itu bukan uang. Oke. Ya, misalnya nih Bung Tuan ini, wah saya siap ini Berarti bukan tidak mungkin bisa menggandeng itu. Ya, betul. Kita bisa nantinya akan misalnya menggandeng pengusaha-pengusaha yang baik, istilahnya tidak ada tendensi apapun. Tanda kutip yang baik itu yang seperti apa? Tanda kutip yang baik itu seperti ini, artinya mungkin ya dalam satu perusahaan itu ini atau pengusaha itu mendukung Partai Buruh ini, sisa dikatakan baik itu karena apa? Di dalam bisnisnya beliau ini, pekerja yang ada di tidak bersinggungan perusahaannya atau tidak menerima dampak. Artinya kesejahteraan pekerja yang ada terhadap pengusaha tersebut itu layak semuanya. Berarti dia itu memang tidak memiskinkan buruh. Ataukah ketakutan tersendiri nanti pengusaha ini jika nanti rekrutmen ke Partai Buruh sebagai bacalek ini ada feedbacknya atau apa? Selama ini yang kita terima itu sama sekali tidak ada deal artinya saya support Partai Buruh, tapi nanti kalau jadi saya diinikan itu tidak terkait bisnis ya, karena rata-rata itu ketulusan hati. Ya tentunya pengusaha yang baik itu kan melihat pekerjaannya saja sudah sejahtera, melihat peluang untuk seluruh masyarakat bisa sejahtera, tentunya secara pribadinya dia tergerak. Memang mungkin ada pertanyaan, wah mana mungkin ada pengusaha seperti itu? Saya katakan di sini ada, karena saya sudah bertemu dengan orangnya. Tanpa imbal balik ya? Tanpa imbal balik. Memang murni ingin berjuang. Ya. Dia murni berjuang. Berarti kan tidak menutup kemungkinan memang ada rekrutmen dari pengusaha yang berduit ya. Berarti bukan murni dari sekarang yang sejauh ini kan berarti Partai Buruh ini rekrutmen bacalek hanya dari kader-kader organisasi pendukung kan seperti itu. Saat ini yang itu awal bacalek yang kita sasar pertama kali itu. Nah, setelah berkembangnya ini pengusaha-pengusaha yang istilahnya mau masuk ini juga kita tampung. Artinya kita lihat dulu persyaratan tadi, jiwa sosialnya ada, terus beliau siap mengabdikan diri ke masyarakat. Itu syarat utama. Masalah dia punya uang atau tidaknya itu kita lihat nomor 3. Oke. Sejauh ini, Bung, khusus di Kabupaten Cilacap nih, kita bicara Kabupaten Cilacap. Setelah verifikasi faktual ya dan lolos
menjadi peserta pemilu 2024, tentunya langkah Partai Buruh ini tidak gampang ya ke depannya. Pasti banyak benturan mungkin dari partai-partai lain gitu. Seperti tanggapannya seperti apa untuk itu? Jadi kalau masalah benturan dari partai-partai lain, ya saya rasa di Exo Cilacap ini tidak terlalu berpengaruh ya, karena kita hadir di Kabupaten Cilacap ini kan punya identitas, artinya sebuah wujud pengapresiasian atau wujud nyata perjuangan. Artinya kita punya alat untuk berjuang di parlemen. Jadi untuk partai-partai lain yang memang yang mungkin kalau dilihat itu kesannya wah persaingan, tapi kita tidak melihat itu karena kita punya istilahnya identitas tersendiri bahwa Partai Buruh itu ya memang partainya pekerja gitu kan. Makanya kita bunyikan working class. We are the working class. Ya, we are the working class, itu kelas pekerja. Ya, kelas pekerja itu tidak hanya yang kerja di pabrik. Artinya buruh tani pun bekerja, itu juga kelas pekerja. Itu seperti itu, Bung Toar. Okay. Nah, kalau yang mendasari, kalau tadi keterkaitannya, mungkin seolah-olah kalau dilihat dari saat ini Partai Buruh itu elektabilitas naik itu ya itu karena memang perjuangan kita. Contoh memang kesulitan setelah verifikasi itu kita hampir saja kesulitan mencari bacalek. Okay. Ya karena memang beberapa teman-teman itu belum menyadari istilahnya perjuangan yang mendasari ini apa, karena konteks awal anggota serikat itu sudah dari awal kan tidak berpolitik ya. Okay. Makanya mereka kaget. Sesuai ADRT Betul, sesuai ADRT dan rata-rata ADRT-nya artinya tidak berpolitik. Makanya awal kita cetuskan itu pencarian bacalek di setiap organisasi pun di gelombang pertama itu hampir kita tidak dapat bacalon. Nah, akhirnya disitulah kita instruksikan seluruh pengurus di setiap Exo nih dari pusat wajib menjadi bacalek. Nah akhirnya kita buat nih. Nah itu pun kita baru pengurus pun sama. Mereka ada rasa kekhawatiran duit dari mana, terus nantinya seperti apa, itu ada. Makanya akhirnya kita berikan edukasi, pemahaman bahwa Partai Buruh itu seperti ini. Akhirnya masalah biaya dan lain-lain itu bisa tersingkirkan. Artinya kemauannya dulu yang kita buka. Kalau Partai Buruh ini tidak ada bacaleknya, nah alat ini sudah dibuat, siapa yang mau memperjuangkan? Tentunya salah satu yang mendasar itu. Iya. Sudah ada, tapi ya siapa yang mau pakai? Ya, kan seperti itu. Iya. Akhirnya dengan kesadaran itu teman-teman masuklah. Baru gelombang kedua itu khususnya di Kabupaten Cilacap itu alhamdulillah 8 orang. Ya, itu pun 5 dari kepengurusan Kabupaten Exo, 3 dari eksternal. Ya, dari eksternal. Nah, akhirnya ini kita lanjutkan ke gelombang ketiga. Nah, ini yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman ini ternyata menyebarkan informasi mengenai Partai Buruh ini sangat gencar. Akhirnya dari 8 bacalek ini saat ini di Exo Kabupaten Cilacap itu sudah tembus 37 bacalek yang untuk DPRD Kabupaten. Luar biasa. Ya sangat luar biasa. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa karena mayoritas partai baru ini loh. Baru. Iya. Iya. Dan provinsi pun itu kita sangat luar biasa juga. Artinya orang-orang yang dari Kabupaten Cilacap sendiri itu tergerak untuk ke provinsi. Itu alhamdulillahnya kita sudah mendapatkan 6 orang bacalek dari kebutuhan sekitar 11 atau berapa itu? 11 ya. Nah, itu alhamdulillah artinya hampir separuh saja sudah kita penuhi. Padahal kan
untuk provinsi kan tidak hanya dari Cilacap, artinya dari Banyumas pun harusnya ada. Dapilnya Cilacap Banyumas. Cilacap Banyumas untuk provinsinya. Untuk DPR RI-nya gimana? Nah untuk DPR RI-nya juga sama, untuk di Exco Kabupaten Cilacap sendiri ini sangat luar biasa ya. Yang tadinya 1 sekarang sudah 3 untuk DPR RI-nya. Bahkan ini yang sudah siap dengan berkasnya sekitar 5 orang. Insya Allah untuk DPR RI-nya bisa terpenuhi 100%. Jadi semangat ya, semangat untuk perubahan, semangat untuk maju, semangat untuk sangat Partai Buruh ya. Betul. Dengan antusiasme bakal calon legislatif yang ada sekarang sudah mencapai 37 untuk kabupaten kota Cilacap, dan provinsi dari Kabupaten Cilacap di dapil berapa? Dapil 11. Dapil 11 ya. Cilacap Banyumas itu sudah 6 orang berarti. 6 orang itu Cilacap saja ya. Oh, baru Cilacap. Cilacap saja. Banyumasnya belum. Oke. Berarti animo masyarakat berarti ya sekarang. Betul, kesadaran masyarakat di Cilacap sudah mulai gitu ya. Oke. Dan alhamdulillah juga kita RI-nya sudah bisa mengirimkan 3 bacalek. Itu kan satu pencapaian luar biasa. Optimis Bung untuk kabupaten kota? Untuk kabupaten kota saya sangat optimis dikarenakan seperti ini. Contohlah kita pembagian 6 dapil ya. Dapil 1 itu yang tadinya hanya 2 orang sekarang sudah 100% terpenuhi. Dapil 2 memang kemarin belum kita garap, artinya kita belum melangkah ke sana ya. Itu saja sudah 3 orang kandidat mendaftarkan secara sukarela ya. Siap. Dapil 3 alhamdulillah 100% juga Bung. Nah dapil 4 ini karena memang ya jaraknya ini antara dapil 2 dan 4 ini kan memang posisi Cilacap Barat. Artinya teman-teman pengurus ini untuk eksplor ke sana waktunya sangat terbatas. Tetapi kalau untuk wilayah selain Barat itu alhamdulillah terpenuhi, seperti dapil 5. Dapil 5 itu sudah 80% lah, 80% terpenuhi. Dapil 6 sudah 100%. Artinya kita hanya perlu menambahkan dua bacalek lagi sudah terpenuhi semua. Optimis ya? Sangat optimis karena ya saya bicara optimis ini bukan hanya angan-angan ya, karena dari melihat bacalek yang ada di setiap dapil ini sudah 4 dapil terpenuhi 100% ya. Artinya bukan tidak mungkin teman-teman ini akan maksimal. Nah harapan kita target 1 fraksi itu bisa terpenuhi. Amin. Di Kabupaten Cilacap. Tentunya kalau di Kabupaten Cilacap kita dapat 1 fraksi, provinsi ya semoga dapat 2 kursi. Secara hitung-hitungan. Nah, pusatnya ya kita paling tidak 1 kursi maju kan itu, seperti itu. Dengan catatan tapi parliamentary threshold-nya terpenuhi ya untuk DPR RI-nya. Tapi kalau melihat 11 ini ya, inisiator ya, untuk 7 juta suara itu kayaknya bisa ya. Sangat bisa lah. Artinya 30% pekerja kita ambil 7 juta saja kan tidak ada separuhnya Bung. Artinya hanya 30% yang seperempatnya berarti ya. Iya, 30%-an kita ambil saja sudah lolos itu. Ini terkait permasalahan perburuan ini, undang-undang. Baik. Pemerintah sudah mengeluarkan Perpu lewat presiden, dan isinya Perpu sama dengan Cipta Kerja. Apa yang diambil atau langkah apa? Tentunya dari Partai Buruh, karena Partai Buruh ini kan isinya federasi dan konfederasi buruh, tentunya pastinya Partai Buruh akan mengambil sikap untuk itu. Betul. Menurut Bung bagaimana itu? Jadi gini ya, mungkin teman-teman yang lihat ini belum begitu memahami ya terbentuknya Partai Buruh di kalangan serikat. Artinya Partai Buruh ini kan awalnya sudah istilahnya tertidur lama, karena dari 98
sampai 2009 itu tidur kan. Artinya hampir 10 tahun lebih lah. Nah, bangkitnya Partai Buruh ini dihidupkan oleh Serikat Pekerja, kita mendeklarasikan Partai Buruh ini itu kan karena pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja di bulan September 2020. Ya kan? Akhirnya 11 elemen Serikat Pekerja ini berinisiatif, artinya membangunkan lagi Partai Buruh ini. Nah, di Oktober 2020 kita deklarasikan Partai Buruh untuk ya salah satunya melawan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Makanya dari awal terbentuknya kita sudah menolak. Apalagi undang-undang yang selalu dikeluarkan ini ya tentunya memberatkan buruh itu sudah pasti kita tolak, karena itu tidak jauh beda dengan Cipta Kerja. Hanya istilahnya cuman diganti kulitnya saja lah, seperti itu. Sekarang kan sudah disahkan nih sama DPR. Langkah-langkah apa yang ditempuh? Tentunya langkah-langkah yang ditempuh ya tentu kita akan selalu istilahnya menyurati pemerintah terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, dan tentunya langkah ke Mahkamah Konstitusi tetap kita masih jalankan. Ya jangan sampai undang-undang ini benar-benar dijalankan. Kalau dijalankan tentunya akan merepotkan teman-teman pekerja. Nah, tetapi kan walaupun disahkan undang-undang tersebut, teman-teman Serikat Pekerja ini masih memakai Undang-Undang 13, masih bisa memakai. Jadi saat ini masih balance lah, artinya bisa diperjuangkan. Menarik nih. Timbul pertanyaan dari penjelasan pembesar tadi, jadi timbul pertanyaan. Jadi Perpu ini isinya itu sekitar 80 klaster, sama dengan Cipta Kerja 80 klaster. Seandainya pemerintah hanya satu klaster di tenaga kerjaan saja yang dirubah atau dilepas atau kembalikan lagi ke Undang-Undang 13, itu gimana? Menurut jenengan atau menurut Partai Buruh? Kalau menurut Partai Buruh ya kita tetap slogannya ya kita tolak apapun itu bentuknya. Jadi nggak satu klaster saja? Oh enggak, artinya menyeluruh. Karena dari awal itu kita memang sudah tidak cocok. Artinya nanti bisa dibedakan untuk pekerja, untuk umum tidak, itu tidak. Berarti dengan kata lain, klaster-klaster yang lain saja berarti bermasalah dong ini? Tentunya bermasalah, cuman masyarakat kan belum menyadari hal ini. Makanya ya mungkin karena ketidaktahuan mereka, ya yang memang organisasi pekerjaan yang memahami itu ya tetap kita bantu tuh. Kalau buruh kan tentunya menolak karena klaster tenaga kerja. Betul. Ya. Tentunya. Berarti ada klaster-klaster lain yang ibaratnya memberatkan masyarakat. Betul. Kalau buruh saja menolak di klaster tenaga kerjaan, berarti bukan tidak mungkin ini produknya dari klaster-klaster yang lain itu juga bermasalah ini jangan-jangan. Kalau untuk saat ini itu belum terlihat bermasalah karena memang yang santer digemburkan kan hanya dari klaster pekerja. Oke. Nah, mungkin nantinya sebetulnya di daerah-daerah khususnya luar Jawa ya itu banyak permasalahan agraria tentunya, perebutan lahan dan lain-lain. Cuman kan karena mereka itu ketidaktahuannya harus mengurusnya sampai di mana dan lain-lain. Nah, akhirnya dari partai kita ciptakan posko oranye. Oke. Untuk mengakomodir hal seperti itu. Itu seperti itu, Bung Toat. Tujuan dibentuknya posko oranye berarti untuk pengaduan ya, pengaduan dari masyarakat, bukan khusus untuk buruh saja ya pengaduannya. Iya, sebetulnya itu menyeluruh karena kita kan memahami permasalahan-permasalahan di Indonesia itu kan pasti ya namanya rakyat atau masyarakat kecil itu pasti dirugikan. Kalau pekerja kan juga saya sebut masyarakat kecil juga karena masih bekerja kan gitu. Tentunya itu pasti akan bermasalah, Bung Toat. Berarti dengan adanya posko oranye ini tentunya Partai Buruh sudah menyiapkan amunisi ya tentunya ya untuk membela jika ada pengaduan ya, entah itu advokasi, entah itu pembelaan secara data atau apa segala macam sudah dipersiapkan itu berarti. Betul sudah dipersiapkan. Artinya di pusat pun sudah siap support itu kalau memang ditemukan permasalahan yang sangat-sangat riskan. Contoh yang kemarin masuk di posko oranye itu
pekerja di Pertamina ya, mungkin outsourcingnya, pemecatan secara sepihak. Itu pun kita sedang proses itu. Untuk mengembalikan supaya mereka dapat bekerja kembali. Kalau masalah ibaratnya tuntutannya hak dipecatnya diberikan sih, itu sih nggak usah kita perjuangkan saja, memang haknya sudah dapat. Ya, yang kita kejar di sini kan untuk jaminan dia bekerja kembali. Kelangsungan kerja. Betul, kelangsungan kerjanya. Makanya itu Poskoren untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan bukan berarti kita itu Poskoren itu sebagai advokasi, bukan ya, artinya kita jembatan saja. Kalau memang harus diadvokasi ya kita advokasi, tapi tidak setiap gratis ya, tentunya gratis karena untuk masyarakat. Kawan-kawan, menarik ini, Partai Buruh hadir untuk masyarakat dengan berbagai diskon. Bukan diskon ini, cuma-cuma. Bacalek daftar gratis, advokasi gratis jika ada permasalahan. Informasi saja, monggo kawan-kawan semua, sahabat Nonge TV dimanapun Anda berada, jika punya permasalahan perburuan, permasalahan pertanian mungkin, atau permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan sengketa, bisa mengadukan di mana Mas? Poskoren. Ya. Oke. Di setiap kabupaten kota ada. Sekarang ada berarti? Ya, setiap kabupaten kota. Di setiap kabupaten kota sudah ada. Ibaratnya tinggal koordinasi berarti ya. Ya. Seluruh EXO mungkin ya, EXO kabupaten kota ya, Partai Buruh ya. Gitu ya. Atau kalau memang misalnya, wah aku nggak tahu nih Poskoren di kotaku gitu. Misalnya tahunya di Cilacap ya, silakan hubungi, nanti kita akan jembatani untuk di kabupaten tersebut. Oke. Untuk selanjutnya nih, Partai Buruh sudah semangat ngurusi buruh sampai sekarang, secara administrasi sudah sah. Administrasi sudah sah, termasuk verifikasi faktual dari awal sampai dengan ikut pemilu 2024, dan sekarang lagi proses membesarkan partai, tentunya dengan mencari bacalek yang tentunya bisa membawa aspirasi masyarakat nantinya ke depannya. Seperti itu. Mungkin gitu aja Bung Gesang, terima kasih atas waktunya, atas undangan kami bisa ngobrol bareng di sini. Lain kali bisa ngobrol lagi dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Gitu saja sahabat Nonge TV, obrolan kita dengan Bung Gesang, Wakil Ketua Bidang OKK Partai Buruh EXO Kabupaten Cilacap. Hidup buruh, hidup buruh, hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.